Halo sobat-sobat ilmiah, kembali lagi di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Bagaimana nih kabar sobat ilmiah? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, pelajaran matematika tentang materi pecahan, bagian ke-9. Kali ini kita akan belajar cara mengalihkan pecahan desimal ya sobat, perkalian pecahan desimal. Nah, jadi perkalian pecahan desimal dengan cara bersusun ya. Ini cara pertama ya, cara bersusun. Ya. Dilakukan dengan mengalihkan angka secara bersusun tanpa menempatkan koma. Ya, jadi tanpa menempatkan koma angka itu ya. Jadi komanya anggap nggak ada dulu. Ya, lalu banyak angka di belakang koma akan dihitung untuk menentukan hasil perkalian. Nah, seperti ini sobat. Contohnya. Ada 3,7. Nah, ini kan pecahan desimal ya. Lalu dikali oleh 0,35. Nah, ini juga pecahan desimal. Sama dengan seperti apa sobat? Di sini kita lihat dulu. 3,7 itu ada satu angka di belakang koma. Ya, di belakang koma yang ini nih ya. Angka di belakang komanya 7. Lalu 0,35 ada dua angka di belakang koma, yaitu dua angkanya itu 3 dan 5 ya. Jadi kita udah dapat nih 1 sama 2 angka ya. Jadi ada total 3 angka di belakang koma ya nanti untuk menentukan hasil perkaliannya ya sobat. Lalu kita susun seperti biasa sobat. Kita tulis ini 37. Ya di sini lihat, di sini 3,7 tapi kita tulis sini 37. Ya karena kan kita mengalihkan angka secara bersusun tanpa menempatkan koma. Lalu di sini kita tulis 35 walaupun di sini 0,35 ya tanpa menempatkan komanya ya. Kita jangan mikirin komanya dulu ya sobat. Nah, tapi beda nih sobat. Misalnya ada 0 nih. Jadi 305 di sini. Nah, ini kosongnya tetap harus ditulis ya sobat, tidak boleh dihilangin. Ya karena ini sebenarnya 0,350000 terus, jadi nolnya sebenarnya nggak usah ditulis ya sobat. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kali seperti biasa. Dikali 7 dikali 5 35 ya. Taruh 5 simpan 3. 5 dikali 3 15 ya, ada simpanan 3 jadi 18. Nah, 3 dikali 7 21. Taruh 1 simpan 2. Ya, 3 kali 3 9 tambah 2 jadi 10 11 ya. Lalu ini ditambah. Jadi ini 5 ya, ini 8 tambah 1 9, 1 tambah 1 2, lalu ini turun 1 ya. Lalu karena ini ada total 3 angka di belakang koma. Jadi sama dengan berapa? 1,295. Di sini lihat 3 angka di belakang koma ya tadinya. Ya udah, kita balikin lagi nih 3 angka di belakang koma. Nah, ini mulai dari sini nih komanya kan. Ini nggak ada koma ya. Anggapnya komanya di paling belakang sini nih ya. Ini koma 00000 sebenarnya, tapi nggak ditulis. Ya, lalu kita mundur ini. Karena dia totalnya tadi 3 angka di belakang koma. Sebelum kita kali, kita udah hitung komanya. Kita mundurin 3 kali. 1, 2, 3. Ah, jadi di sini nih ya. Jadi 1,295 ya sobat. Lalu kita akan belajar mengalihkan pecahan desimal dengan cara mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya kalau tadi cara yang pertama kita dengan perkalian susun, lalu ini kita yang cara kedua mengubah menjadi pecahan biasa. Ya contohnya ada desimal, pecahan desimal 1,3 dikali 0,65. Ya kita rubah jadi pecahan biasa ya. 1,3 itu satu angka di belakang koma. Lalu 0,65 ada 2 angka di belakang koma. Ini juga penting ya sobat untuk jadi pecahan biasa. Pertama kita harus salin dulu nih yang ada di sini nih ya. Ya kita salin 13. Nah, karena ini satu angka di belakang koma jadi per 10. Nah, ini juga sama kita salin di sini. Ya nolnya nggak perlu ya, kecuali di sini 605. Nolnya perlu tulis. Kalau di sini sama di sini ya, di belakang paling belakang sama paling depan ya nggak perlu tulis. Nah, lalu 2 angka di belakang koma. Ya udah, dia per 100 karena 100 nolnya 2. Ya, gitu ya sobat. Nah, lalu ini bisa langsung dikalikan seperti biasa. Lalu di sini lihat, karena ini perkalian pecahan, bisa disederhanakan sebelum kita mengalihkan angkanya dapatnya gede sekali ya sobat. Kita bisa mensederhanakan. Caranya kita bisa mensederhanakan pembilang dengan penyebut. Harus atas sama bawah, nggak boleh bawah sama bawah. Ya di sini lihat, atas sama bawah bisa nih. Ada 10 sama 65. Ya, mereka dua-duanya kelipatan 5. Kita bagi 5.
hasil 2 ini dibagi 5 13 ya. Nah, jadi sisa 13 nanti dikali 13 lalu 2 dikali 100. Jadi samaan berapa? Jadi sama dengan 13 dikali 13 hasilnya 169 dan 2 dikali 100 hasilnya 200 ya. Tinggal ini 2 dikali 1 2. Ya udah tinggal tambahin nolnya karena perkalian nolnya nambah. Jadi seperti itu ya sobat contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Ada pecahan desimal 7,20 dikali 0,5. Nah, ini kita lihat sobat, ini sebenarnya di sini agak menyebak juga ya sobat. Di sini sebenarnya kita bisa hitung ini ada 2 angka di belakang koma. Tapi kalau kita habis hitung 1 angka di belakang koma juga tidak apa-apa sobat, karena 0 ini boleh hilang sebenarnya ya sobat. Namun di sini biar tidak bingung, kita tulis ini 2 angka di belakang koma ya sobat. 0 kita tidak perlu hilangin dulu aja ya sobat. Nah, lalu 0,5 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya di belakang koma ya sobat. Seperti itu ya, seperti cara yang ini kita identifikasikan dulu nih ada berapa angka di belakang koma, karena untuk nanti hasil ininya nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada, kita salin atasnya 720 per 100 karena dia 2 angka di belakang koma ya. Lalu ini 0,5 karena 1 angka di belakang koma, kita salin atasnya 5 ya. 0 ini nggak perlu salin ya. 5 per, karena 1 angka jadi 0-nya 1 atau 10. Nah, lalu karena ini perkalian sobat, ini bisa mensederhanakan pembilang dengan pembilang dan lalu karena ini perkalian sobat, ini bisa disederhanakan ya, pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang ya, harus atas dan bawah ya, tidak boleh kita mensederhanakan bawah sama bawah ya sobat. Nah, di sini kita lihat ada 100 sama 5, masing-masing kelipatan 5 nih. 5 habis dibagi 5 jadi 1, nanti 100 dibagi 5 jadi 20 ya. 100 bagi 5 20, 5 bagi 5 1. Nah, lalu sini lihat 720 sama 10 bisa coret nolnya ya sobat, karena 0 ini boleh ya kalau di belakang, kecuali di tengah dia nggak boleh langsung coret nolnya begini ya sobat. Nah, jadi 72 tinggal dikali 1, 20 tinggal dikali 1 deh ya sobat, jadi tidak perlu hitung sampai angka yang begitu besar ya sobat. Jadi sama dengan 72 per 10. Nah, 72 per 10 masing-masing bisa dibagi 4 ya. 72 dibagi 4 hasil 18 dan 20 dibagi 4 hasilnya 5 ya sobat. Nah, lalu 18 per 5 kan jadinya ya, karena 72 bagi 4 18, ini 20 bagi 4 5. Nah, lalu 18 per 5 ternyata dia bisa dijadikan pecahan campuran. Karena apa? Karena penyebutnya ini lebih kecil daripada pembilang, atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, 18 per 5 caranya bagaimana? Disusun saja ya sobat. 18 per 5, 18 bagi 5, 5 kali berapa yang hasilnya paling dekat ke 18? Kali 3 ya. Kali 3 itu hasilnya 15. Oke, dikurang hasilnya 3, 18 kurang 5. Nah, jadi pecahan campuran dari 18 per 5 adalah 3 ya. 3 per 5 ya, seperti itu ya sobat. Jadi ini cara yang kedua dengan mengubah menjadi pecahan biasa. Tetap harus memperhatikan angka di belakang komanya supaya kita bisa membuat nih jadi pecahan biasa ya dari pecahan desimal ini ya sobat. Terima kasih ya sudah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Ilmiah.